Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai benua Australia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Dwi Ananta. Saya Deva Anastasia. Perkenalkan, saya Amelia Nabila Pramesti. Saya Anita Dayanti. Saya Evelyn Katorik Fatima Putri Nindra. Dan saya Lutfi Pramesti. Perkenalkan, nama saya Devan Pramesta Wicaksana. Perkenalkan, nama saya Antasena Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Nabil. Saya Adrian Sadra Putra. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk geografi benua Australia. Secara geografis, hanya ada 3 negara yang berada di wilayah benua Australia, yaitu Australia, Papua Nugini, dan sebagian dari wilayah Indonesia saja. Berikut letak geografis dari benua Australia. Bagian utara berbatasan dengan wilayah Indonesia, yaitu Laut Timur dan Laut Arafura. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Antartika. Bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan bagian timur berbatasan dengan Laut Tasmania, Laut Koral, dan Samudra Pasifik. Yang selanjutnya yaitu secara astronomis. Secara astronomis, benua Australia terletak pada posisi berikut ini. Yang pertama, karena berada di belahan bumi bagian selatan, maka posisi dari benua Australia ada pada garis lintang di titik antara 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai dengan 43 derajat 39 menit lintang selatan. Yang kedua yaitu benua Australia berada di bagian timur bumi, maka posisi dari benua Australia ada pada garis bujur yang berada di antara 113 derajat 9 menit bujur timur sampai dengan 153 derajat 39 menit bujur timur. Yang selanjutnya yaitu mengenai batas wilayah benua Australia. Batas wilayah benua Australia di bagian utara yaitu benua Asia, batas wilayah benua Australia di bagian timur yaitu Samudra Pasifik, Batas wilayah benua Australia di bagian selatan yaitu Samudra Hindia. Batas wilayah benua Australia di bagian barat yaitu Samudra Hindia. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bentuk pemerintahan Australia. Jadi, Australia adalah sebuah negara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Ini berarti Australia adalah negara demokrasi yang memiliki Ratu Inggris sebagai kepala negara simbolis dan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang sebenarnya. Di bawah sistem ini, pemerintah Australia terdiri dari 3 cabang, yaitu yang pertama ada eksekutif. Kepala eksekutif Australia adalah Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas rekomendasi dari pemerintah Australia. Namun, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang sebenarnya dan bertanggung jawab atas administrasi negara. Yang kedua adalah legislatif. Parlemen Australia terdiri dari 2 bahan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki anggota yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum, sementara anggota Senat dipilih oleh negara bagian dan wilayah. Parlemen membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Sistem pemerintah Australia juga didasarkan pada prinsip-prinsip federalisme, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian memiliki pemerintah sendiri yang memiliki jurisdiksi tertentu. Sementara pemerintah federal memiliki wewenang dalam hal-hal yang berkaitan dengan seluruh negara Australia. Australia juga memiliki sistem multipartai yang memungkinkan berbagai partai politik untuk bersaing dalam pemilihan umum. Baik, selanjutnya berpindah ke pembagian kekuasaan negara Australia. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi dalam pembagian kekuasaan di negara Australia. Australia sendiri memiliki sistem pemerintahan federal yang dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Kedaulatan parlementer UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam 3 bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagian kekuasaan ini juga dikenal sebagai pemisahan kekuasaan yang memecahkan cabang-cabang pemerintahan menjadi bidang-bidang terpisah. Di antaranya legislatif, yaitu yang dipegang oleh Parlemen Australia yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang kedua ada eksekutif yang dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Perdana Menteri ini dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal yang merupakan perwakilan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Selanjutnya ada yudikatif. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Australia dan pengadilan federal lainnya. Mahkamah Hukum Agung Australia adalah pengadilan tertinggi di negara ini dan bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi dan hukum federal.
Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan yaitu federal dan negara bagian bekerja sama dalam banyak bidang di mana negara bagian dan teritori secara resmi bertanggung jawab seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal dan debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses ke penerimaan dan fungsi pengeluaran. Yang tumpang tindih adalah corak permanen politik Australia. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwasanya di dalam pembagian kekuasaan di Australia dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif dengan pembagiannya masing-masing. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengisian jabatan pemerintahan Australia. Pemerintahan Australia memiliki banyak tokoh penting yang mengisi berbagai jabatan penting dalam administrasi pemerintahan. Beberapa tokoh kunci yang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan Australia, khususnya pada saat pengetahuan saya bulan September 2021, termasuk 1. Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal adalah perwakilan monarki Inggris di Australia dan merupakan kepala negara seremonial. Mereka bertindak atas saran dari pemerintah Australia dan memiliki peran seremonial yang penting. 2. Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pemimpin politik tertinggi di Australia. Mereka adalah kepala pemerintahan dan biasanya adalah pemimpin partai politik yang memenangkan mayoritas di Dewan Perwakilan. 3. Menteri-menteri kabinet. Anggota kabinet adalah anggota parlemen yang dipilih oleh Perdana Menteri untuk memegang portofolio tertentu, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian Pendidikan. Mereka bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemerintah. 4. Anggota parlemen. Australia memiliki 2 badan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan, House of Representative, dan Senat. Anggota parlemen terpilih dalam pemilihan umum dan memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintahan. 5. Pejabat publik tertinggi. Pejabat publik tertinggi seperti sekretaris, departemen, dan kepala agensi pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola operasi pemerintah dan melaksanakan kebijakan. 6. Gubernur negara bagian. Australia terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial, masing-masing dengan gubernurnya sendiri-sendiri. Gubernur negara bagian memiliki peran seremonial yang mirip dengan gubernur jenderal. 7. Wali kota. Di tingkat pemerintahan lokal, wali kota atau kepala daerah adalah pemimpin eksekutif dalam pemerintahan kota media dan berperan dalam mengelola urusan lokal dan memimpin komunitas tempat. Perlu dicatat bahwa susunan dan jabatan-jabatan ini dapat berubah setiap saat karena pemilihan perubahan dalam pemerintahan atau pergantian jabatan. Informasi paling akurat dapat ditemukan dengan memeriksa situs web resmi pemerintahan Australia atau sumber berita terkait. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai mekanisme pemilihan jabatan di Australia yang akan dimulai dari Anita. Seperti Amerika Serikat, namun berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undang-undang dasar tertulis. Undang-undang dasar Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi, pemerintahan negara bagian, dan teritori bertanggung jawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada persemakmuran, dan mereka juga memenuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab. Di negara bagian, ratu diwakili oleh seorang gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara persemakmuran dan negara bagian. Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal. UUD Australia hanya dapat diubah dengan persetujuan pemilihan melalui suatu referendum nasional di mana seluruh orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilihan harus ikut serta. Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus diusahakan oleh ketua majelis parlemen tersebut atau dalam situasi tertentu saja hanya oleh salah satu majelis parlemen. Setiap perubahan undang-undang harus disetujui oleh mayoritas ganda, mayoritas pemilih nasional, dan mayoritas pemilih di mayoritas negara bagian atau sekurangnya 4 dari 6 negara bagian. Jika satu atau beberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilihan di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut. Ini sering disebut dengan kaidah 3 mayoritas. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1901, hanya 8 dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui. Pemilihan pada umumnya enggan mendukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintahan federal. Negara bagian dan teritorial juga boleh menyelenggarakan referendum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.